Puji Tuhan kalau hari ini saya masih bisa berdiri di tempat ini, di depan saudara. Itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya, beberapa minggu yang lalu seharusnya saya bertugas di tempat ini, tetapi karena ada halangan Bapak Ibu ya, saya harus memasuki masa pemulihan ya. Jadi waktu itu saya masih belum bisa naik tangga ya, karena masih pemulihan pasca operasi. Jadi saya minta diundur ya, tetapi Tuhan itu baik. Ini yang ada kita ya, ada pantun buat kita. Ikan barona, ikan pari, bila dibakar enak rasanya. Artinya gitu ya, ulangi. Saya belajar dari bus Transjakarta ya, begitu ngecakap-cakap terus artinya gitu ya. Ikan barona, ikan pari, cakep. Bila dibakar enak rasanya. Artinya ayo senang ini pagi berjumpa dengan saudara semua. Satu lagi, ya, sama artinya. Si mama pakai baju biru, cakep. Tidak lupa membawa balon. Artinya selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Gara-gara naik bus Transjakarta banyak belajar ya, belajar jalan ya, belajar pantun ya kan. Di bus Jakarta ada pantun ya, jadi gitu, jangan cakap-cakap dulu ya kan. Haleluya. Oke, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya, dimana Bapak Ibu kadang-kadang kita itu tidak mau mengerti ya, maunya apa yang menjadi kehendak kita yang terjadi. Padahal kan saudara, Tuhan punya kehendak lain ya Bapak Ibu, dengan persoalan, dengan masalah. Dan pada pagi hari ini kita mau diajar tentang bagaimana berpegang kepada janji Tuhan, dan kita tetap hidup di dalam pengharapan setiap waktu. Amen. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu baik maupun yang tidak baik. Oke, kita mau melihat slide pertama dulu. Kita akan melihat ayat di belakang, terlalu kecil ya. Nah, ini ayatnya Bapak Ibu ya. Ayatnya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah, diawali dengan kata marilah, artinya ini ajakan, ini artinya himbauan dari penulis kitab Ibrani. Sekalipun sampai hari ini penulis kitab Ibrani itu secara pasti masih menjadi perdebatan teologis ya, masih ada polemik. Apakah ini Paulus? Apakah ini orang lain yang seperti atau sekaliber Paulus yang menulis? Ya, itu masih ada dalam perdebatan. Ya, tapi kita nggak pusing Bapak Ibu siapa penulisnya. Yang penting ini firman Tuhan. Marilah, ajakan kepada kita, ya, marilah kita teguh mengakui pengharapan yang kita pegang, sebab Dia yang memberikan janji itu setia. Ya, yang memberikan janji itu setia, bukan kayak lagunya pengamen yang ada di perempatan. Pernah dengar? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Betul? Ya. Nah, ini lagu lama nih, kalau generasi sekarang nggak ngerti lagu apa itu kok. Ya kan, kebetulan generasi yang sedikit lama gitu ya, dan ya memasuki generasi yang baru, jadi masih dengar-dengar lah ya. Nah,
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia yang berjanji adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari. Nah, lanjut slide berikutnya. Ini ayat pembahasan, ya. Di dalam ungkapan teguh berpegang tadi, ya, dari ayat yang tadi itu ada teguh berpegang. Dalam bahasa aslinya itu berarti tidak tergoyahkan atau setia. Nah, ini kemudian merujuk kepada Yesaya pasal 55, ayat yang lebih tua lagi di dalam perjanjian lama. Dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Artinya nggak mungkin air hujannya itu naik lagi, saljunya nggak naik lagi, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah, ya kan? Nah, tapi ayat kita tuh motongnya demikianlah firman-Ku yang keluar. Jadi nggak tahu ujung-ujungnya, nggak tahu asalnya. Nah, ini nyambungnya di sini ayat yang ke-11-nya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, Tuhan, ya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari referensi ayat ini saja, Bapak Ibu, itu merupakan satu berita positif, ya, berita yang menggembirakan buat kita. Berita yang senantiasa mengajak kepada kita untuk punya pengharapan. Karena apa? Karena Dia yang janji selalu setia. Ya, selalu setia. Kenapa kita harus punya pengharapan? Kenapa kita harus pegang janji Tuhan? Baik, lanjut ke slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Yang pertama, janji Tuhan tidak pernah gagal. Ya, tidak pernah gagal. Karena apa, saudara? Karena Tuhan, yang pertama kita melihat sifat Tuhan yang menjamin janjinya. Sifatnya tadi setia. Ya, kasih itu karakter Tuhan. Karakter Tuhan setia, kasih, kebaikan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19 dikatakan Allah bukan manusia. Jelas. Siapa manusia, siapa Allah. Siapa kita, siapa Tuhan. Ya, setuju katakan. Ya, posisinya jauh berbeda. Sehingga dikatakan, sehingga ia berdusta. Ya, berdusta. Ya. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya, kalau anak manusia itu menyesal. Tapi saudara, mungkin kalau kita mau cermat, ya, kadang-kadang kita melihat ada kata Tuhan, maka menyesalah Tuhan. Ya, maka menyesalah Tuhan. Jadi menggunakan bahasa manusia. Menggunakan bahasa manusia. Supaya apa? Maksudnya Tuhan itu bisa dimengerti oleh manusia menggunakan kata-kata sifat yang dimiliki oleh manusia. Ya, seperti itu. Ya, Tuhan pernah menyesal, tetapi bukan dalam konteks ini. Karena banyaknya dosa manusia, maka menyesal Tuhan. Itu, ya, dalam konteks itu. Tetapi di dalam konteks ini, itu tidak, saudara-saudara, ya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Ini nggak bisa kontradiksi dengan sifatnya. Karena dia setia, maka juga dia melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, banyak orang hari-hari ini ngomongnya omong kosong, Bapak Ibu. Ngomong tinggi-tinggi, tetapi di dalam pelaksanaannya, no. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Dia setia.
Mungkin ini yang kelima ya Pak ya. Yang kelima, dijejeli Tuhan setia, dijejeli Tuhan baik, dijejeli Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Supaya apa saudara? Ya kan? Istilah kata begini, ya kalau mau muntah, jangan muntah-muntah gitu loh. Karena tiap hari dijejeli, tiap minggu dijejeli seperti itu saudara. Mungkin di dalam konsep masih dibahas yang itu saja. Supaya ingatan kita itu benar-benar membekas, ya, tertanam di dalam apa? Alam bawah sadar kita bahwa Tuhan itu setia. Karena banyak orang, apalagi misalnya orang Kristen baru, mungkin masih baru-baru dipenuhi, tetapi kemudian Tuhan mau mendidik kita supaya bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman, ya kan? Awalnya dipenuhi, nah giliran sudah mau dewasa nih ya, mulai masuk di dalam hal-hal yang agak kok doanya jawabannya nggak langsung ya, kok doanya nggak langsung nggak cepat dijawab. Ini ada tantangan, itu ada tantangan. Waduh, berat juga jadi Kristen. Siapa suruh jadi Kristen? Enggak saudara ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya saudara-saudara, di samping dia itu Allah yang setia, Allah yang benar, ya. Yang berikutnya adalah kata-kata Tuhan itu berkuasa dan efektif. Berkuasa dan efektif. Seperti tadi, ini ayatnya sama, Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan yang turun untuk membasahi bumi. Gak mungkin air hujan itu naik Bapak Ibu, ya, tetapi mengairi bumi, membuat subur, membuat tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur. Lalu kemudian tumbuhan itu bisa terus berkembang. Kemudian tumbuhan itu memberikan apa? Biji-bijian, sehingga memberikan benih kepada penabur, memberi makan, memberi roti kepada banyak orang. Saudara pernah bayangkan sebiji padi ketika tumbuh menjadi padi, itu ternyata nggak tumbuh satu butir loh, ya, nggak tumbuh satu batang gitu maksud saya. Tapi kemudian ada anak beranak, ya, ada tunas-tunas baru yang ikut tumbuh berikutnya, ya. Lalu kemudian menjadi bulir-bulir, itu bukan cuma bulirnya satu biji, enggak. Ternyata kebenaran itu wujud, ada wujud nyatanya, betul? Firman Tuhan itu nggak pernah tidak, ya, nggak pernah tidak. Sehingga apa saudara? Makanya dengan satu keyakinan memberi pewahyuan kepada Yesaya, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Amin. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya ayo kita terus pegang janji Tuhan, terus percaya. Percaya itu abstrak, betul ya? Maaf saya harus sering batuk, ya. Sudah ada yang buka, ya, makasih. Dan kalau batuk itu masih mengganggu dada saya, karena dada saya itu sudah terbelah untuk kekasih saya. Betul. Jangan kebanyakan betul kayak Henon, Pak. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar yang kedua nih. Belajar yang kedua, ya. Yang pertama, janji Tuhan nggak pernah gagal. Di dalam kitab Roma juga ditulis, janji Tuhan tidak pernah gagal. Ada nyanyian lama, nggak tahu masih dinyanyikan apa enggak. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya
Masih bisa aku itu? Berarti orang Kristen lama. Kalau yang aku itu orang Kristen baru, nggak masalah. Lama atau baru, nggak jaminan. Ya, yang penting saudara tetap setia. Ketika Tuhan datang, ya Tuhan berani mengatakan, sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Itulah. Ya, oke, berikutnya. Oke, ini yang kedua, ya. Janji Tuhan itu nggak pernah gagal. Nah, karena apa? Di dalam Alkitab sendiri itu memberikan banyak informasi, memberikan contoh-contoh bagaimana janji itu bukan sekedar janji, ya, bukan seperti lagunya Hetikus Enda. Ini seangkatan Bapak Gembala dan saya tahu. Janji-janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Janjinya apa sih? Kau janjikan berbulan madu di ujung dunia mana? Tinggalkan Injil juga ya ternyata ya. Oke, ini janji apa namanya? Contoh janji yang digenapi Abraham dan Sarah. Bapak Ibu, mungkin kita tidak menguasai benar tentang kondisi Abraham dan Sarah, tetapi Alkitab memberikan informasi kepada kita bahwa Abraham dan Sarah waktu melahirkan anaknya Ishak, Sarah melahirkan, itu dikatakan apa? Waktu Tuhan berjanji, itu Sarah sudah tua. Satu sudah tua. Ya. Lalu yang kedua, dokter sudah bilang, kalau ada dokter waktu itu ya, tapi memang Alkitab mengatakan bahwa Sarah itu mandul. Pengertian mandul apa? Gak bisa punya anak, ya, gak bisa ada bayi tumbuh di dalam rahimnya, gak mungkin. Lalu Abraham juga sudah kakek-kakek. Abraham sudah tua. Gak mungkin. Gak mungkin. Tapi kemudian dia punya anak. Sungguh mujizat. Karena apa? Karena janjinya kepada Abraham dan Sarah. Coba lihat pasir di laut. Coba itu. Karena nggak bisa menghitung. Coba lihat. Bintang di langit. Bisa itu? Nggak bisa. Kata Tuhan, demikian juga nanti jumlah anakmu, anak cucumu, seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Ya, dari satu anak perjanjian yang namanya Ishak. Harusnya gereja kemarin ada ibadah Idul Adha, mengenang Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, harusnya gereja ya ada ibadah khusus. Bagaimana kesetiaan Abraham terhadap perjanjian. Ini ada kaitan dengan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan di dalam Kejadian pasal 15 itu Tuhan janji, bukan tentang anak ya, janji kepada Abraham. Jadi Tuhan itu banyak janjinya kepada Abraham. Yang janji kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 15 itu janji akan mempunyai tanah. Lalu kata Abraham, bagaimana saya bisa memiliki tanah itu? Ya. Lalu jawab Tuhan, buatlah perjanjian dengan potonglah hewan. Ya. Lalu kemudian dipotong. Hewan seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Terus kemudian dipotong. Nah, tapi korban
di kitab Kejadian pasal 15, catat baik-baik, itu berbeda dengan korban-korban yang lain. Kalau korban yang lain itu misalnya ini sapi utuh ya, dikorbankan itu dagingnya cuma dibelah, lalu kemudian dibakar. Tapi kalau di dalam Kejadian pasal 15 itu binatangnya itu harus dipisah. Kalau tadi cuma dibuka, ini benar-benar dipisah, dipotong jadi 2. Itu menggambarkan antara si pembuat perjanjian, yaitu gambaran antara pihak Tuhan dan pihak Abraham. Ya, jadi 2 bagian. Lalu kemudian menjelang matahari terbenam, kata firman Tuhan, ada suluh yang tiba-tiba datang. Nah, itu api dari Tuhan, ya. Nah, itu mulai melewati 2 potongan. Jadi kalau misalnya ini sebelah kiri, sebelah kanan, ini dagingnya 2. Lalu api ini, suluh ini melewati 2 daging. Ya. Maknanya apa? Artinya begini, ketika melihat bagian kanan adanya daging yang sudah mati, melihat bagian kiri sudah mati. Jadi daging yang dilewati itu sudah mati. Artinya begini Bapak Ibu, ya. Artinya bahwa si pembuat perjanjian itu mati kedagingannya terhadap diri sendiri dan hidup bagi yang berjanji. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau di dalam kitab Ibrani, ya, di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 16 sampai 17. Mungkin multimedia bisa keluar dari slide dan carikan Ibrani 9 ayat yang ke-16 sampai 17. Kata yang digunakan, ya, kata yang digunakan untuk perjanjian, ya, sebab di mana ada wasiat, ya, yang 16 di bab ada wasiat. Nah, wasiat di situ menggunakan kata diateke. Ya, menggunakan kata diateke yang digunakan untuk kata perjanjian. Sama dengan menggunakan kata perjanjian, ya. Di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Sampai di sini, ya. Harus diberitahukan kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Bapak Ibu, supaya kita lebih jelas lagi, kita yang masih hidup ya, Bapak Ibu yang masih hidup, kalau kita membuat wasiat, ya, tanah di seberang sana dikasih ke anak yang nomor 1. Tanah yang di seberang sana dibuat untuk anak nomor 2. Misalnya contohlah, taruhlah anaknya 3. Tanah yang di sini diberikan untuk anak yang si C. Kapan wasiat itu berlaku? Si pembuat wasiat itu meninggal. Meninggal dulu, Pak. Jadi kalau anak minta warisan sebelum bapak ibunya meninggal, kurang ajar, terlalu, ya, terlalu. Bapak emaknya belum mati, sudah diminta warisannya, itu terlalu. Ya. Betul kan kata firman Tuhan? Ya. Jadi si pembuat wasiat itu harus meninggal dulu. Nah, di dalam terjemahannya itu begini. Sebab di mana ada perjanjian, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat perjanjian itu. Karena suatu perjanjian barulah sah kalau pembuat perjanjian itu telah mati.
Ya, sebab perjanjian tersebut tidak berlaku selama pembuat perjanjian itu masih hidup. Nah, bila kita membuat perjanjian, berarti kita sedang menandatangani surat jaminan kematian. Itu. Nah, Bapak Ibu, Abraham, ya, Tuhan berjanji kepada Abraham. Lalu di pasal 22 Abraham diuji. Apakah Abraham hidup untuk dirinya? Apakah Abraham hidup untuk Tuhan? Betul ya? Apa ujiannya? Tuhan minta Ishak. Ya, Tuhan minta Ishak. Lalu kemudian Abraham dengan iman membawa Ishak ke Gunung Moria dan dipersembahkan di sana sekalipun nggak jadi. Betul? Cukup Abraham. Aku tahu engkau benar-benar hidup untuk Bapak Ibu. Logikanya, kalau anak saja diserahkan, berarti dia komitmennya tinggi terhadap Tuhan. Betul? Ya. Anak saja dikorbankan. Sampai Tuhan ngomong cukup. Kan nggak jadi. Tetapi Tuhan sudah melihat, oh ternyata kamu sungguh-sungguh hidup untukku. Jadi Abraham sama sekali tidak terikat dengan anak, dengan apa yang dia miliki, apa yang dia kasih. Dia hidup hanya untuk Tuhan. Sampai di sini ya. Oke. Melalui perjanjian, waktu terus berjalan. Apakah Allah ingkar janji bahwa keturunan Abraham akan menerima berkat itu? Oh enggak. Justru perjanjian Allah kepada Abraham ini membawa kehidupan kekal. Di dalam perjanjian baru, Allah masih punya hutang kepada keturunan Abraham. Maka digenapilah ketika Allah menyerahkan anaknya yang tunggal di Bukit Kalvari. Impas. Ada amin. Jadi perjanjian ini kekal Bapak Ibu. Ya, dia tidak pernah gagal. Sekalipun melalui perjalanan sejarah yang berliku-liku, pernah hampir gagal, tapi tidak pernah gagal. Digenapi perjanjian yang dibuat antara Tuhan dengan Abraham, bangsa Israel, contohnya, ya, dijanjikan tanah Kanaan ini sampai akhirnya memasuki tanah Kanaan. Demikian juga dengan Kristus, saudara dan saya mendapatkan keselamatan. Itu janji Tuhan yang membawa kekekalan. Amin. Di dalam Yosua pasal 21 ayat 45, ini Yosua sudah tua. Ya, Yosua sudah tua. Ya, pasal 21. Dia berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Dipertegas lagi, semuanya terpenuhi. Amin. Makanya Yosua menantang, ayo silakan, kamu mau pilih yang mana? Allah yang bangsa-bangsa lain sembah, silakan kamu beribadah. Tapi kami dan seluruh keluarga akan beribadah kepada Tuhan. Amen. Itu janji kesetiaan Tuhan. Ya, Yosua mengingat bahwa Tuhan itu setia. Tuhan yang membelah Laut Merah. Lalu sebelumnya Tuhan yang memelihara perjalanan Israel dari Mesir di dalam perjalanan di padang gurun. Betapa tidak kurang setianya Tuhan itu.
Kalau ngomong Tuhan tidak setia, bodoh. Kasutnya aja nggak pernah rusak, sandalnya nggak pernah rusak, bajunya nggak pernah ganti. Tiap pagi dikasih makan, pengen daging, ada kiriman daging, burung puyuh. Kurang air, disediakan air, kurang kurma, dikasih kurma. Kurang apa lagi? Yang ada bangsa Israel, kurang aja. Betul? Karena nggak melihat pemenuhan yang Tuhan adakan itu. Nggak pernah melihat betapa baiknya Tuhan itu. Dingin, diberi pemanas. Panas, dikasih peneduh. Tiap awan dan tiap pagi. Itu bukti penyertaan Tuhan. Ya? Nah, saudara-saudara yang berikutnya. Oke. Nah, yang kedua, mengapa kita harus berpengharapan? Pengharapan itu memberi kekuatan di masa penantian. Nah, saudara-saudara, harapan dunia itu ngomong semoga saja terjadi. Semoga. Ya, kalau saya masih ingat Pak King ya, semoga itu singkatan ternyata. Semua mogok dan gagal. Ya, semoga semua mogok dan gagal. Nah, itu janji dunia, harapan dunia, tidak ada kepastian. Nah, pengharapan Kristen akan terjadi karena Tuhan yang berjanji. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam Roma, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Kalau kita nggak punya pengharapan, aduh, saudara, ya, dikatakan kita diselamatkan di dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Kalau pengharapan yang dilihat itu bukti. Amin. Itu bukti. Ya. Sebab bagaimana orang masih pengharapan apa yang dilihatnya? Orang sudah ada, ini drum sudah kelihatan. Ya. Kalau nggak ada drum, saya berpengharapan. Ya. Satu saat Tuhan akan menghendaki di tempat ini ada drumnya. Tapi kalau sudah ada wujudnya kayak begini, nah ini buktinya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Nah, lanjut, ya, lanjut supaya waktunya pas, gitu ya. Nah, yang kedua, pengharapan itu membawa kita harus menunggu. Ya, mengapa harus menunggu? Nah, Tuhan itu punya waktunya sendiri, Pak, Bu. Ya, nggak seperti kita. Nah, ini segala sesuatu itu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Penundaan berarti bukan berarti pembatalan. Nah, melalui sejarah yang panjang, sejarah keselamatan, apakah iblis nggak tergiur untuk menggagalkan? Oh, kalau saudara belajar sejarah keselamatan, itu hampir saja. Tapi tadi kalimat utamanya adalah Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Kenapa bayi Mesias itu ada rencana pembunuhan bayi? Itu kan usaha iblis untuk menggagalkan. Ya, Herodes bermaksud ketika nanti bayi-bayi yang umur 2 tahun terbunuh semua. Diharapkan di masa yang akan datang Mesias itu gak ada. Karena Herodes mendapatkan berita raja orang Yahudi telah lahir. Waduh. Lalu diadakan program pemberantasan bayi atau pembunuhan bayi secara massal. Nah, itu salah satu contoh aja ya. Di dalam sejarah itu contohnya banyak. Berusaha bagaimana iblis itu merusak sejarah keselamatan yang dirancang oleh Allah. Ya, dengan Yahudi yang tersebar, bangsa Israel yang dibuang ke Babel. Ya kan? Itu kan dengan rencana yang kemudian akan menggagalkan keselamatannya. Tetapi sekali lagi nggak bisa. Katakan nggak bisa. Rencana Tuhan nggak bisa gagal. Amin. Oke. Masa penantian adalah masa pembentukan karakter iman kita. Kalau saya senang dengan pembentukan
Bukan cuma karakter iman ya, tetapi karakter sendiri, iman sendiri. Dengan masa menunggu, Tuhan mengajarkan supaya kita tetap percaya, tetap bergantung sepenuhnya. Dan kita mengeluarkan buah roh yang namanya sabar. Ya, Tuhan mau Bapak Ibu menjadi orang yang sabar, menunggu waktunya Tuhan. Ya, kalau mau sabar versi dunia gimana ya? Ya, kalau versi rohani aja dulu ya di gereja. Sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan selalu sertamu. Pak Sabar ada? Ada Pak Sabar luar biasa. Bukan sabar terus dari bayi sampai tua. Sabar luar biasa. Ya, itu versi rohani Pak. Ya, jadi kalau di rumah duka terutama, ya dinyanyikan di rumah duka. Jadi kalau saya nyanyi itu istri apa kayak di rumah duka aja. Ya itu versi rohani. Tapi kalau versi dunia Pak, lagu-lagu pop dunia, ada Pak lagu sabar. Ya. Kalau tidak hari ini, mungkin. Nah kalau kamu nyanyi dong, jangan malu-malu dimarahi Pak Gembala. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan, mungkin depan. Betul nggak? Itu loh, orang dunia itu mengajarkan sabar ya Pak. Bener-bener loh, nggak pernah berhenti untuk sabar. Kalau nggak hari ini, ya nggak apa-apa. Mungkin minggu depan. Kalau nggak minggu depan, ya nanti minggu berikutnya. Kalau minggu berikutnya nggak terjadi, ya mungkin bulan depan. Bulan depan belum ada, ya nanti mungkin tahun depan. Loh sabar loh. Betul kan? Sabar. Luar biasa. Versi supir truk. Lu berversi loh. Ya. Supir truk itu sabarnya minta ampun. Ya, ditulis di belakang truknya, ku tunggu jandamu. Ku tunggu jandamu. Jadi nunggu, kalau belum jadi janda nggak dapat, nggak apa-apa. Ditunggu sampai kau jadi janda. Ya, nanti ku sabet kau. Itu versi-versian saudara ya, sabar itu versian. Apalagi anak Tuhan harus punya karakter sabar, menanti ya, menanti penggenapan dari janji Tuhan. Nah, di dalam 2 Petrus ayat 3 pasal 3 ayat yang ke-9, itu keterlambatan itu menurut pandangan manusia adalah kesabaran Tuhan yang memberi kesempatan kita untuk bertobat. Jadi Tuhan mungkin belum mendatangkan hari hanya supaya Bapak Ibu Saudara benar-benar bertobat, sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Baru kedatangannya ada, baru kedatangan Tuhan itu sampai. Jadi Tuhan itu sabar gitu ya. Hanya menunggu Bapak Ibu Saudara benar-benar bertobat, benar-benar Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Berikutnya, haleluya. Pengharapan memberi kekuatan di masa penantian. Jangan menjadi lemah, ya, lemah hati dan putus asa. Jadi dalam kesabaran itu ada sikap hati yang harus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, menjelang operasi Bapak Ibu, saya itu mengalami, saya pernah bersaksi di doa pagi, ya, di grup doa pagi Google Meet. Jadi saya menyampaikan renungan, saya cuma kesaksian aja waktu itu ya. Saya itu mengatakan kepada peserta doa pagi, ya Pak Bernard ada apa Pak ya? Saya bilang, saya itu mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang belum pernah saya alami. Karena apa? Saya mendengar keputusan harus bypass jantung. Bypass jantung itu cuma 2 keputusan.
yang harus dipilih. Ya, seandainya nanti berhasil, ya hidup. Kalau misalnya mengalami kegagalan, ya udah meninggoy. Ya, kalau meninggoy, istri saya jadi janda, anak saya jadi yatim. Ya, nggak punya apa-apa. Nah, saya pikirkan ini, saya masih banyak pelayanan. Saya masih memikirkan istri saya. Istri saya pernah ngomong gini, Papa jangan meninggoy dulu. Nanti kalau Papa meninggoy, saya takut. Mau kamar kecil aja. Habis nonton itu dulu rumah Pondok Indah, minta dianterin. Papa, bangun. Kenapa? Saya mau ke belakang. Nggak berani. Mau nonton TV rumah Pondok Indah aja sampai ketakutan seperti itu. Ya kan? Waduh. Pokoknya harus salah satu tuh bergiliran, nggak saya, ya anak saya. Itu mesti sama mamanya gitu. Ya. Itu ketakutan, dia nggak berani. Kalau misalnya saya tinggal sendiri, lah apalagi ditinggal selamanya. Betul? Ditinggal selamanya. Dia nggak pernah. Itu kepikiran. Lalu anak saya masih membutuhkan kehadiran saya. Jadi saya tuh galau antara iya, ya artinya kalau iya ya operasi, ya kalau tidak ya sudah menjalani pengobatan saja. Tapi kalau menjalani pengobatan saja, saudara-saudara, semakin lama semakin parah dan kondisi saya semakin buruk. Ya, buruk kondisinya, kesehatan saya itu semakin buruk. Jadi mana yang harus dipilih? Seperti buah simbalakama. Ya, saya bercanda sama istri saya. Ya, makan buah simbalakama. Kalau makan, bapaknya mati. Kalau nggak dimakan, maknya mati. Saya jawabnya remote aja sudah. Remote jadi kan dimakan, ya cuma ada di mulut. Istri saya menguatkan, Bapak nggak usah takut. Tuhan Yesus saja nggak punya anak. Tuhan Yesus nggak punya istri. Dia mengalami ketakutan. Loh, apa hubungannya sana lari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus saja takut. Iya, saya tahu Tuhan Yesus takut. Tapi kemudian setelah takut, datang malaikat-malaikat menghiburnya. Baca dong. Ya kan, waktu Tuhan Yesus di dalam pergumulan di Taman Getsemani kan dia mengalami ketakutan. Sampai keringatnya itu seperti peluh bertetesan darah. Itu karena ketakutan yang luar biasa. Nah, saya mengalami ketakutan, tapi saya mau kemana? Ngomong sama jemaat, nggak mungkin masa pendeta konseling sama jemaat, betul nggak? Ya kan? Ya udah saya kesaksian aja. Ya di doa pagi saya mengalami ketakutan yang sama. Karena untuk memutuskan operasi atau tidak. Ya, nah Bapak Ibu lalu akhirnya saya dihibur sama Tuhan. Hari Minggu saya dihibur. Di rumah sakit itu sekitar rumah sakit turun hujan. Nah begitu hujannya selesai, muncul pelangi. Bagi orang awam yang tidak bermasalah hari itu fenomena alam biasa. Tapi hari itu Tuhan berbicara. Kurang teguh apa? Kurang baik apa? Itu tandanya pelangi. Kembar dua. Biasanya kan pelangi cuma satu, gitu ya, warna-warni gitu ya. Itu kembar dua, satu di sini, satu lagi di sini. Kurang baik apa? Dalam hati saya ada suara begitu. Kurang baik apa? Ya, kurang mantap apa lagi? Lalu suster dulu mendahului. Bapak ingat-ingat ya, nanti dokter yang menangani, dokter bedahnya itu dokter Bagus. Ingat ya Bapak ya, dokter Bagus ya. Yesus, dokter Bagus. Kok sepertinya Tuhan itu sudah berbicara? Namanya aja bagus, pasti hasil kerjanya bagus. Karena nama membawa berkah. Betul nggak? Betul. Itu Tuhan sudah teguhkan sedemikian rupa. Ya, Tuhan teguhkan saya sedemikian rupa. Lalu dengan mengikuti edukasi sebelum operasi, diedukasi. Teman saya bilang, aduh edukasi begini malah membuat saya stres. Tapi buat saya membuat saya terhibur. Ya, saya dikuatkan sampai akhirnya hari Senin ya saya operasi. Operasi juga masuk ruang tunggu biasa aja tuh.
Ya saya lihat ada jam dinding nggak? Kebetulan ada jam. Lihat jam. Wah, jam 2 saya masuk ke ruangan sini. Tapi saya masuk ke ruangan khusus operasi itu baru jam 3. Ternyata tunggu di situ dinginnya minta ampun. Saya cuma mengeluh, sus, dingin sus. Lalu susternya membawa itu penghangat. Ya, 1 jam saya dimasukkan ke ruang operasi. Lalu saya ngobrol. Ternyata di ruang operasi itu tidak menakutkan yang saya bayangkan sebelumnya. Masuk ruang operasi ya nggak melihat tanda-tanda yang mencurigakan gitu loh. Mereka masing-masing pada kerja gitu ya. Lalu ada 2 dokter yang menangani saya. Pak, diinfus ya. Lalu sininya diinfus lagi. Udah Pak, ngobrol ya. Ngobrol udah hilang. Gak tahu di mana. Nah, baru besokannya, selamat pagi Pak. Saya dengar suara itu, Bapak sudah bangun? Karena saya nggak bisa ngomong karena di sini ada alat ventilator ya, gede, nggak bisa ngomong, nggak bisa mengucapkan satu kata pun nggak bisa. Masih ngantuk Pak. Ya udah tidur lagi Pak. Nah, tapi dalam memori saya itu tahu. Jadi, puji Tuhan, saya masih disambut suster dan juru rawat. Kalau misalnya langsung disambut malaikat, akhirnya kan saya sudah di alam lain, sudah pindah alam begitu kan. Lalu saya masih di dunia ini ternyata. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saya, ya. Dan janjinya itu tetap dikenapi. Amin. Karena pekerjaan saya, ya, luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ya jangan pernah putus asa, ya. Tetap lakukan kebaikan dan firman-Nya meskipun janji belum terlihat kenyataannya, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Diperlengkapi berarti ada yang mensupport kita, betul nggak? Ada yang mendukung kita. Jadi jangan pernah, aku nggak bisa, aku terlalu jahat untuk melakukan perbuatan baik, aku nggak bisa. Janji Tuhan ini memperlengkapi saudara untuk perbuatan baik. Di masa penantian ini, jadi di masa penantian ini kita nggak usah khawatir yang nggak tahu persis alasannya, Bapak Ibu ya. Udah tunggu aja, ya, jangan menjadi lemah, menjadi putus asa, ya, lalu patah semangat. Tetap pegang janji Tuhan. Berikutnya, nah, cara berpegang, ya, pada janji Tuhan, mengenali janjinya melalui firman. Bagaimana saya aja yang belajar teologi, menjadi pendeta pada saat kasus-kasus tertentu mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan. Tadi saya katakan ya, mengalami ketakutan karena saya masih manusia, Pak. Masih punya rasa. Ya, kata penyanyi kan, rocker juga manusia, ya kan? Nah, pendeta juga masih manusia, namanya pendeta jadi malaikat, ya. Pendeta gentayangan, nggak jadi roh halus. Enggak lah, pendeta masih manusia, masih makan nasi, ya, masih mau roti. Tadi disuguhi lemper karena saya kenyang, jadi nggak makan lempernya ya Bu. Aduh, kalau lapar aku santap tuh, ya kan? Waduh, kenali firman Tuhan, Pak. Jangan tahu. Amin. Saya tidak menggunakan tahu firman Tuhan, tapi kenal. Kenal firman Tuhan. Kalau kenal itu tingkatannya sudah lebih dalam lagi dari hanya sekedar tahu. Di dalam Alkitab itu menggunakan kata ginosko, ya, kata ginosko, mengenal lebih erat, mengenal lebih karib. Suami istri kalau karib, kalau mengenal baik-baik, punya anak. Karena selalu runtuh, selalu nempel kok. Amin. Ya punya anak lah. Lah kalau misalnya muda-mudi dia belum menikah, runtuh terus. Hal ini
sebelum waktunya. Bukan. Nah ini saya berbicara yang lurus saja ya. Kalau kita intim, kita akad, kita karib, kita menghasilkan jiwa-jiwa. Amin. Menghasilkan buah. Ya. Membawa janjinya di dalam doa. Menyelaraskan kehendak hati dengan kehendak Tuhan. Ya, setelah mengenal janjinya, janji itu dibawa di dalam doa. Amin. Ya. Lalu kemudian apa? Menyatakan melalui perbuatan tadi, perbuatan baik. Saudara dan saya dirancang untuk perbuatan baik. Amin. Melalui apa yang saya sharingkan pagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara dikeluarkan oleh Tuhan. Amin. Tetap berpegang kepada janji Tuhan. Amin. Dia yang berjanji tidak pernah gagal dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Tim pemusik dan pemuji, silakan bantu saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami senantiasa menantikan apa yang Kau janjikan. Terima kasih. Kita akan mengangkat satu nyanyian pujian, Aku yang setia. Terima kasih kesetiaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan sekalipun berjalan lewat lembah, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Allahku yang setia. Biar musik terus mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti pernah mengalami masuk di dalam lembah gelap, persoalan, masalah, sakit, penyakit mungkin selalu bertubi-tubi, gak pernah kunjung berhenti. Percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang hidup. Daud pernah mengatakan, sekalipun aku di dalam lembah gelap, aku tidak pernah takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu. Daud bukan hanya sekedar tahu, tetapi dia mengenali siapa Tuhan.
Itu sebabnya dia berani berkata bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah. Jangan pernah kecil hati, tetap berharap, menunggu waktunya Tuhan, karena Dia yang berjanji tidak pernah mengingkari. Karena Dia yang berjanji, Dia tidak pernah gagal. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang kehidupan. Untuk kesetiaan kami mau setia, kami mau melayani, kami mau mengasihi-Mu. Tidak ada Tuhan selain Tuhan, tidak ada Tuhan selain Yesus, Allah yang setia. Katakan Kaulah Tuhan, amin, amin, yang berjanji. Kesetiaan-Mu, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Janji-Mu selalu digenapi, janji-Mu selalu ditepati. Ampuni kami ya Tuhan, yang sering berjanji kepada Tuhan, namun kami tidak pernah menepati. Ampuni kelemahan kami, ampuni kegagalan kami. Bentuk terus Tuhan, supaya kami memiliki karakter seperti Kristus. Iman yang dewasa dan karakter yang dewasa. Jemaat yang terus bertumbuh kepada Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus mendoakan untuk Bapak Yakub dan Ibu Raquel yang terus menggembalakan di tempat ini, dan teman-teman pekerja lainnya, staf yang mendukungnya. Berkati Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini, boleh terus maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang ibu. Ibu Olivia bersama dengan teman-teman. Selamat pagi, saudaraku. Shalom. Haleluya. Minggu ini saya mau bersaksi ya untuk kesaksian hidup saya. Saya ini tuh sebenarnya seorang yang udah mengidap kanker payudara. Saya sudah diangkat, benjolan kankernya, sudah kemoterapi dan radiasi. Nah, cuma ini kan udah hampir setahun. Selama setahun itu biasanya kan ada biasi rutin tahunan. Pada saat 22 April kemarin, saya kan pakai BPJS ya.
di rumah sakit Primaya. Nah di tanggal 22 April itu ternyata pas USG yang payudara itu dokter bilang, wah ada benjolan lagi nih Pak, saya sudah drop langsung. Benjolannya bentuknya tidak berat-berat dan seperti ciri-cirinya mengarah ke kanker lagi. Oh muncul lagi. Akhirnya ya udah tunggu baca hasil tanggal 6 Mei ketemu dokter. Pas sudah ketemu dokter langsung bilang operasi ya. Berhubung PPJ saya waktu itu kan kelas 3. Kalau kelas 3 nunggu lama, kalau mau cepat operasi tingkatin ke kelas 1. Ya udahlah, namanya cancer kita harus gerak cepat. Kita harus ya udah langsung saya urus ke kelas 1 besokannya. Tapi mama saya bilang, kamu mau balik lagi ke Pineng karena sebelumnya saya itu operasi yang kemo di Pineng. Tapi untuk PDS saya di Indo pakai BPJS. Terus saya bilang, Mak, cuma karena dana saya itu cuma cukup untuk operasi. Kalaupun nanti cancer, saya harus kemo dan radiasi lagi, saya nggak ada biaya. Kalau saya balik ke sini, pasti dokter BPJS nggak terima saya, malah saya, kalau boleh punya duit, operasi ke Pineng, balik ke Pineng lagi aja. Gitu. Saya bilang enggak, sama aja hasilnya dari ciri-cirinya itu menunjukkan enggak, kayaknya muncul lagi. Terus biasanya telepon lagi, udah Pineng aja. Kita lihat dokter situ ngomong apa, kalaupun sampai operasi ya udah lu balik lagi. Udahlah, akhirnya saya pesan tiket tanggal 18 Mei dokter. Tapi di minggu kan saya ketemu dokter tanggal 6 Mei, tanggal 8 kalau nggak salah ini perjamuan kudus minggu pertama ya. Nah tanggal 8 itu kan saya anak saya kesini jamuan kudus, tapi anak saya nggak bisa tuh buka-buka oksi. Akhirnya saya tukar ke dia cuma punya mama, saya minum dia. Tapi di oksi itu saya lihat, coba lihat tulisannya. Saya kebaca kesembuhan, terus saya imanin aja. Tuhan, mungkin di jawabannya nih ya, saya yakin dengan iman sebesar biji sawi pasti saya akan sembuh. Saya imanin, saya sembuh. Andai kata pun saya juga harus operasi, ya mungkin itu dengan operasi itu akan diangkat semua cancer saya nggak ada cancer lagi, muncul lagi. Jadi saya imanin. Akhirnya tanggal 18 saya ke Pineng. Yang pertama langsung dicek darah. Cek darah, dokter onkologinya itu periksa. Oke, bagus. Bagus dok. Ini hasil USG saya di Jakarta nih, dok. Artinya ada benjolan di sini dok. Kurang lebih 2 cm. Jadi kamu USG lagi ya, mamograf. Ya udah. Dicek, bagus. Waduh. Tapi saya masih belum yakin. Saya mau pergi ke dokter lagi lah, dokter muda umumnya, karena kan dia lebih teliti. Tapi hari Senin itu dia nggak ada praktek, karena dia praktek operasi. Selasa pagi saya ketemu dokter ini. Saya langsung ketemu dokter. Kembali saya udah ketemu dokter onkologi, dokter Sindali. Saya katanya bagus, tapi di Jakarta saya katanya benjolan lagi, dan saya harus operasi. Yaudah, dicoba lihat, terus dia ada USG lagi. Terus saya bilang dokter kalau perlu CT scan, ya saya CT scan aja atau USG bilang. Dia nggak usah, ini bagus nggak ada apa-apa. Itulah, jadi saya pegang email saya semua saya hidup. Semoga, aduh, katanya minta pas pulang ke sini sudah. Kalau nggak kan sini kita harus operasi, bisa mundur 1,5 sampai 2 tahun lagi sampai saya pulih untuk bisa beraktivitas lagi. Jadi saya benar-benar bersyukur dan kebetulan hari Rabu itu kan saya di sini ada 2 malam ya Pak ya. Saya datang pada malam itu saya benar-benar bersyukur. Amin. Jadi saya punya yang terus asa jangan patah semangat. Amin. Yes. Haleluya. Kita diberkati oleh kesaksian yang mulia. Tangan dulu dong buat Yesus. Kami segenap dari Jemaat Cinta ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Noto untuk firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sepertinya belum ada jemaat baru.
semuanya jemaat yang setia pada saat hari ini, dan ini menjadi tugas kita bersama Bapak Ibu untuk menjaga jiwa dan memenuhi bangku-bangku yang masuk di tempat ini. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang dari Korintus 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemewahan. Dalam ayat ini kita bisa belajar bahwasannya meskipun pada saat ini kita belum masih merasa banyak kekurangan, ya masih banyak masalah, mungkin ekonomi kita yang tidak stabil, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan. Dan juga memberi itu tidak harus menunggu kita punya dulu, kita kaya dulu baru memberi. Tapi memberi itu nggak cuma diukur dari seberapa besar jumlah materi yang diberikan, melainkan dari ketulusan dan kerelaan hati. Pada saat hari ini kita mau memberi dengan hati yang bersyukur karena Tuhan telah memberkati kita di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan memberikan sedikit yang dari apa yang kami punya Tuhan, untuk kami kembalikan kepada Tuhan di gereja ini. Bapak yang baik, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Biarlah ya Bapak kami memberi dengan hati yang sukacita, hati yang tulus ya Tuhan. Dan setiap rupiah yang akan terkumpul Tuhan boleh digunakan untuk operasional di gereja kami. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan hati yang sukacita. Yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Pada petugas pelayan Tuhan kami persilakan, selain dengan secara tunai dari amplop yang telah Bapak Ibu dapatkan tadi, persembahan kita juga boleh secara QRIS ataupun dapat ditransfer melalui Bank BCA atas nama GBI Citra 1. Nah, saya akan membacakan pengumuman sepekan ke depan. Kami kembali mengundang kepada jemaat, seluruh jemaat Tuhan untuk boleh dapat hadir kembali. Ini kasih ya. Haleluya. Orangnya hari ini lagi gathering ke Bandung. Dengan tema yang tema besar kita masih dalam pengharapan. Subtemanya adalah hikmat ilahi yang akan dilayani oleh Bapak Ringges Fransiskus, suami saya sendiri. Saya harap dia sudah siap ya Pak ya. Dia yang mau korban kok saya yang deg-degan. Cuma Tuhan kami undang untuk kembali datang hadir beribadah di jam yang sama, di jam 9 di lantai 2 ini. Selanjutnya, ibadah erotis juga diperuntukkan oleh anak-anak 6 bulan sampai 12 tahun. Ini di jam 11 setelah ibadah kita ini di lantai 2 juga ini. Ini buat Bapak Ibu yang mempunyai anak atau cucu, tetangga boleh kami undang untuk bergabung di ibadah erotis. Nah, ibadah erotis ini diperuntukkan dari umur 13 tahun sampai 18 tahun. Nah, di setiap minggu pertama setiap bulannya, ibadah teens ini akan digabung dengan ibadah kita, karena mereka juga akan mengikuti perjamuan. Kepada Bapak Ibu yang punya anak, jangan lupa diingatkan minggu depan itu di ibadah kita di jam 9. Nah, ini dia kesaksian dari Ibu Olivia tadi. Di gereja kita ada malam pujian dan penyembahan. Nah, bulan ini di hari Rabu di tanggal 10 di jam 18.30 ataupun jam setengah 7 malam. Buat Bapak Ibu yang punya waktu, kami undang untuk dapat hadir di tempat ini. Selanjutnya, Bapak Ibu boleh menyimpan nomor
nomor sekretariat kita yang ada di LCD. Mungkin Bapak Ibu butuh konseling ataupun didoakan boleh, atau informasi seputar gereja boleh melalui nomor sekretariat kita. Kita juga ada Instagram GBI Citra Family _di_ss dan kanal YouTube kita GBI Citra Family Semangat Putra. Nah, di kanal YouTube ini Bapak Ibu semua ibadah yang telah berakhir kita share di YouTube. Mungkin Bapak Ibu tidak mau melihat ataupun mendengar kembali khotbah sebelumnya boleh dari channel YouTube kita. Itu aja untuk pengumuman seminggu depan. Sebelum kita pulang, kita bersatu di dalam doa dan nanti akan ditutup oleh pertemuan kita. Sungguh kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat ibadah yang indah pada saat hari ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami telah dipenuhi dengan firman Tuhan yang kembali Tuhan mengingatkan kami agar kami terus boleh setia ya Tuhan di dalam menunggu setiap janji Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat persekutuan yang indah ya Tuhan yang masih boleh kami rasakan pada saat ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Bapak yang baik, kami berdoa buat Bapak Pendeta Dopranoto ya Tuhan yang telah menyampaikan firman pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan senantiasa Tuhan terus kesehatan buat beliau Tuhan. Kau pakai terus hidup beliau Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati segala pekerjaannya, berkati segala pelayanannya Tuhan, bahkan seluruh keluarganya, istri, anak, Kau berkati ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat kepala sidang kami, Bapak Yakub Haris dan Ibu Rahel. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati mereka juga Tuhan di dalam setiap pembalaannya di tempat ini Tuhan. Kau berikan hikmat, kebijaksanaan terus Tuhan kepada Bapak Gembala Ibu kami ya Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh memberikan yang terbaik Tuhan yang mereka punya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini maupun yang tidak hadir ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau yang mengetahui Tuhan apapun yang menjadi Tuhan doa kami, apa menjadi harapan kami ya Tuhan, apapun yang menjadi masalah kami pada saat ini Tuhan, Kau mengetahui pribadi lepas pribadi ya Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa ya Tuhan, jika jemaat-Mu Tuhan dalam keadaan sakit, Kau berikan kesehatan Tuhan. Jika jemaat-Mu Tuhan di dalam beban berat Tuhan, banyak masalah ya Tuhan yang belum terselesaikan, Engkau bukakan ya Tuhan pintu-pintu ya Tuhan buat mereka Tuhan, buat setiap masalah mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami coba berdoa Tuhan buat gereja kami ya Bapak. Engkau pakai gereja kami ini Tuhan lebih lagi Bapak untuk memberkati lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Bapak yang baik, biarlah Tuhan gereja kami ini boleh berdampak ya Tuhan buat banyak orang ya Bapak. Untuk setiap Tuhan ibadah yang ada di gereja kami, ibadah rutin ataupun tins ya Tuhan, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Bapak yang untuk bungkus, kiranya Tuhan yang memberkati setiap ibadah yang ada di gereja kami Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan bangsa kami, lebih lagi berikan damai sukacita daripada Tuhan. Berkati seluruh pemimpin kami ya Tuhan, dari yang teratas sampai yang terendah ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat ya Bapak yang daripada-Mu ya Tuhan, untuk boleh terus ya Bapak memimpin negara kami ya Tuhan, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang damai sukacita daripada Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat lingkungan kami, Sukarna, Lapor, Rajek dan sekitarnya Tuhan. Engkau yang senantiasa menaungi, memimpin, membimbing ya Tuhan seluruh rakyat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan damai sejahtera juga hadir di tempat kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kalau kami sebentar pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, mari Engkau yang mengantarkan kami Tuhan. Biarlah kami boleh bertemu dengan keluarga kami Tuhan dan melakukan
Kami undang seluruh jemaat dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu dan kesaksian yang pagi hari ini kami dengar. Di dalam segala kesulitan, kesesakan, penderitaan, pergumulan, biarlah kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Kami boleh bersandar kepada Tuhan. Kami boleh terus memegang janji Tuhan. Kami boleh melakukan setiap rencana-rencana Tuhan. Dan kami percaya setiap janji-janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, namun karena kuasa-Mu bekerja. Dan kami boleh melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan nyata di dalam kehidupan kami. Karena nyaman, angkat suaramu, angkat imanmu di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan, aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati pelayananmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu. Apapun yang kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima dan sambut seluruh berkat ini dengan pengucapan syukur. Bersama-sama kita katakan, terima